Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Siapa saja sih yang terlibat? Ada tersangka atau terdakwa. Apa bedanya tersangka dengan terdakwa? Ada yang tahu nggak? Kalau tersangka itu masih diduga, Pak, masih dugaan. Kalau terdakwa? Kalau terdakwa dia udah dapat keputusan dari pengadilannya gitu, Pak. Oke, Dava Rizky Setiawan. Yang lain gimana? Tersangka, terdakwa. Sepakat nggak dengan Dava? Sepakat, Pak. Sepakat ya? Kalau tersangka itu masih diduga, betul itu ya. Tersangka itu masih diduga. Dia biasanya di tingkat polisi ya tersangka. Tersangka ini di tingkat polisi. Kalau terdakwa, tapi ini yang salah. Terdakwa bukan udah diputus. Ya, terdakwa itu dia sudah resmi lengkap pidananya. Tapi belum diputus, masih di kejaksaan. Jaksa itu kan penuntut umum yang mendakwa ya. Maka dia jadinya terdakwa. Kalau diputus namanya terpidana. Paham ya? Jadi di tingkat polisi namanya tersangka, masih disangka-sangka ya. Di tingkat kejaksaan namanya terdakwa karena dia sudah ada pasal. Dia didakwakan pasal 378 misalnya. Di pengadilan kalau dia sudah bersalah, dia dihukum jadinya terpidana. Kalau sudah di lapas namanya narapidana. Napi. Jadi ada perubahan status. Dari awal biasa dia saksi dulu. Diminta keterangannya. Setelah saksi, dia ternyata ada indikasi melakukan. Namanya tersangka dibuat sama penyidik. Saat dilimpah ke jaksa, berubah statusnya jadi terdakwa. Diputus hakim, berubah statusnya jadi terpidana. Di lapas, dia sudah warga binaan atau napi. Paham? Paham, ya? Pak. Paham, Pak. Nah, kemudian selain tersangka dan terdakwa, ada penyidik dan penuntut umum. Nah, ini ya. Apa bedanya penyidik dengan penyelidik? Ada yang tahu nggak? Penyidik itu orangnya, polisinya. Ya, penyidik pasti polisi. Kalau penyelidik dia melakukan penyelidikan. Polisi yang melakukan penyelidikan. Penyidik itu orangnya. Penuntut umum. Nah, penuntut umum ini orang yang melakukan penuntutan, yaitu jaksa ya. Ada kadang pengen tahu apa sih bedanya jaksa sama penuntut umum? Ya sama. Jaksa itu orangnya, profesinya. Penuntut umum itu tindakannya melakukan penuntutan. Polisi juga, penyidik itu apa ya? Penyidik itu ya polisi, orangnya. Penyelidik itu cara dia melakukan penyelidikan. Paham ya? Nah, Paham, Pak. penasihat hukum juga sama. Apa bedanya penasihat hukum dengan advokat? Ya, advokat itu orangnya, pengacara. Penasihat hukum itu cara dia melakukannya. Penasihat hukum, memberi nasihat hukum. Memberi nasihat hukum, memberi penuntutan, melakukan penyelidikan. Jadi polisi, jaksa, dan advokat. Ada lagi satu hakim ya. Cuman hakim ini dia nggak berperang dalam sini. Hakim itu dia yang di tengah-tengah. Bijak dia melihat nasihat penasihat hukum, melihat penuntut umum. Dia memutus. Paham ya? Pak, kalau detektif itu disebut penyidik apa penyelidik?
Ya kalau di Indonesia ini nggak ada ya detektif ya, memang di luar negeri. Tapi dia sebenarnya masuk dalam penyidik sebenarnya, penyelidik. Dia mengumpulkan bukti-bukti, melihat fakta-fakta di lapangan, ya. Dia langsung observasi lapangan. Kadang kalau ada pembunuhan di TKP kan polisi turun kan. Nah, sebenarnya sama kayak gitu, ya. Tapi yang dilakukan oleh detektif di Indonesia itu ya polisi juga. Kalau di luar negeri bisa nyewa apa namanya, penyelidik swasta atau detektif itu tadi. Nah, atau bisa juga dia penasihat hukum, pengacara, ya. Tapi pengacara itu harus bawa ini apa namanya, ahli forensik. Kalau polisi kan memang udah ada Bayangkara apa rumah sakit polisi ya. Nah, tapi kalau pengacara mau disewa untuk seperti itu, untuk menyelidiki ya bisa-bisa aja. Tapi ya dia nggak punya rumah sakit, dia nyari partner rumah sakit lagi. Maka yang tepat itu ya polisi. Kalau mau sifatnya menyelidiki suatu kejadian di tempat kejadian perkara atau lokus. Biasa kalau di kepolisian tuh di mana lokusnya. Nah, bukan di mana TKP-nya, tapi lokus bahasanya. Sama aja sih. Paham ya? Nah, ini tersangka dan terdakwa. Tuh ya. Tersangka orang yang karena perbuatannya, ini yang baru disangka ya di polisi ya, tersangka ini ya. Orang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti awal patut diduga. Nah, masih kita sangka ini di polisi. Biasanya dia ditahan tersangka ini supaya dia nggak ngilangin bukti, dia nggak ngapus bukti, dia nggak kabur atau malah melakukan pidana lebih dari yang sudah dia lakukan. Biasa ditahan tersangka ini. Ada juga biasanya pas terdakwa dia ditahan, pas tersangka belum ditahan ada juga. Jadi relatif ya. Nah, kalau terdakwa, seseorang tersangka, nah ini udah berubah statusnya. Dia udah dijaksa ya, dilimpahin. Dari polisi lengkap nih. Polisi nemuin saksi-saksinya, polisi nemuin alat kejahatannya, semua lengkap, limpahin ke jaksa, namanya terdakwa. Lengkap. Nah, kalau lengkap dia namanya sudah terdakwa untuk siap diadili ke pengadilan. Paham? Paham, Pak. Nah, tapi tersangka sama terdakwa ini punya hak ya. Ada hak-hak. Ini yang nggak boleh dilupakan dan hak-hak ini dikawal oleh penasihat hukum atau pengacara. Hak-hak ini mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai banding, sampai kasasi, dari polisi sampai putusan hakim di lapas, hak-hak ini dikawal oleh penasihat hukum. Jangan sampai hak ini diabaikan. Satu, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan. Jadi nggak boleh dilama-lamain kawan-kawan. Ya, misalnya kawan-kawan ketahuan mencuri, dilama-lamain sidangnya. Ya, mencuri biasa yang biasanya diputus juga cuma 2-3 bulan. Ini dilama-lamain udah bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Ditahan terus, itu nggak boleh. Ya. Jadi memang harus cepat diajukan ke pengadilan, diperiksa, diadili. Kalau nggak ketemu bukti ya lepasin. Ya, jangan dimain-mainin. Kemudian hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti apa yang disangkain atau apa yang didakwain. Jadi nggak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau misalnya ada disangka, dia disangka melakukan apa ya, pemukulan misalnya ya. Nah ini harus jelas, suratnya ada, semua ada. Dia didakwa di pasal penganiayaan. Jangan lebih-lebih pasalnya. Kemudian hak untuk memberikan keterangan secara bebas depan penyidik dan depan hakim. Jadi ya kita bebas, nggak boleh kita dikekang. Ngaku kamu yang ngelakuin, nggak boleh. Kita bebas. Saya waktu itu nggak ada di tempat, saya sedang di jalan. Saya nggak ngerti malah masalahnya kan gitu.
Saya nggak paham yang Bapak tanyakan. Saya punya hak untuk diam. Nah, kalau Bapak mau menuduh saya, buktikan saja dengan alat bukti. Jangan tanya saya nggak paham. Itu boleh. Ya. Nah, artinya kita punya hak untuk bebas dengan sesuatu yang dituduhkan ke kita. Jangan kita diinjak, disetrum, dipukul, suruh ngaku, yang ngaku pasti nggak boleh itu. Batal suatu pemeriksaan BAP kalau dilakukan dengan kekerasan. Tapi memang kebanyakan kayak pencurian ya nggak ada yang ngawal. Namanya dia aja nggak bisa nyewa pengacara. Nah itu masalahnya. Pasti kena pukul, dikasih pasal basing-basing. Tapi tetap harus ada bantuan hukum. Makanya di dalam pengadilan itu ada pos bakum, ya pos bantuan hukum. Karena dalam perkara pidana ini harus ya sekalipun pelaku kejahatan pembunuhan ya tetap harus dikawal, ya. Karena nggak boleh pencurian harusnya 3 tahun dihukum sampai 10 tahun ya nggak boleh. Dia harus dikawal oleh penasihat hukum. Hak untuk dapat juru bahasa. Nah ini ya dulu saya di Semarang ada yang nggak bisa bahasa Indonesia di Jawa Tengah ya Semarang. Nah ini ya harus ini mau nggak mau pakai ahli bahasa nerjemahin. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada tiap pemeriksaan. Nah ini jadi begitu ketangkep kalian langsung nanti saya telepon dulu kuasa hukum saya. Nah supaya kalian dikawal nggak boleh kamu nggak boleh nelpon kuasa hukumnya nggak bisa. Hak kita kan kadang nggak paham hukum orang masyarakat ini kan. Nah jadi perlu ada penyeimbang untuk melawan polisi supaya polisi juga nggak main hakim sendiri basing-basing. Jaksa juga nggak main dakwa sendiri semua mau pasal. Ada peristiwa pemukulan pencurian di dalam rumah. Ya kalau ternyata bukan dia yang nyuri, dia memang mukul doang ya mukul aja pasalnya. Jangan pencurian juga. Atau ada rumah A dia mencuri, rumah B juga ada kehilangan. Ternyata di rumah B nggak ada buktinya. Jangan dua-duanya dimasukin seolah dia semua yang mencuri. Paham nggak? Nah itu, jadi ada hak kita untuk dapat kuasa hukum, ya baik itu yang gratis prodeo ya atau yang berbayar, ya terserah kita. Karena di pos bakum itu ada pengacara yang gratis juga supaya membela keadilan. Ya, kalau memang dia enggak mencuri di tempat A, dia mencurinya tempat B, ya tempat B aja, buktinya ke sana. Nah, terus hak untuk mendapat nasihat hukum. Nah, ini ya. Jadi kita kasih advice, kita kasih pemahaman, Bapak didakwa kena pasal pencurian. Nah, Bapak kira-kira saat itu benar nggak ada di sana? Bapak soalnya bukti-bukti tertuju ke Bapak. Resikonya kalau Bapak nggak ngaku, bukti udah jelas, Bapak lebih berat. Nah, kita beri nasihat. Nah, seperti itu. Ya. Apapun tentang perkara dia kita berikan pandangan hukum. Resiko-resikonya, peluang-peluangnya. Tapi nggak boleh nasihat hukum itu memalsukan alat bukti. Pengacara juga bisa kena. Pernah dengar kasus pengacaranya si ini ketua DPR dulu si siapa yang nyuruh Setia Novanto numburin mobil ke tiang listrik. Setia Novanto korupsi EKTP terus dia biar nggak ketangkep penjara tumburin mobilnya ke tiang listrik masuk rumah sakit terus rumah sakit juga diakalin sama dia dikeluarin surat sakitnya. Ketangkep dokternya, pengacaranya semua. Pernah dengar nggak? Masa nggak dengar sih ketua DPR loh, wakil rakyat kita. Pernah, Pak. Pernah ya? Ketua DPR Setia Novanto. Itu udah banyak ini manipulasi itu. Bayangin ya. Nggak usah anggota, ketuanya aja kayak gitu tuh.
Nah, ini ada hak tersangka dan terdakwa ini pakai bahasa asing ya kalau dia bule ya. Kemudian hak menghubungi dokter. Nah, kalau dia sakit punya hak dia. Namanya masih tersangka ya. Jadi kalau dia sakit atau dia nggak dikasih makan, dia disiksa ya, atau dia memang sakit ada kelainan, kalau dia kedinginan ya. Nah, itu berhak menghubungi dokter. Hak untuk diberitahu kepada keluarga. Tapi memang kalau polisi punya rumah sakit sendiri ya, Bayangkara. Kejaksaan juga biasa punya rumah sakit sendiri. Kalau di Lampung ini memang cuman polisi. Hak untuk diberitahu kepada keluarga dan rumahnya ya, kalau dia ditahan atau dia dijadikan tersangka. Ya nggak boleh keluarganya didiemin, nggak dikasih tahu. Minimal kalau keluarganya nggak jelas, kasih tahu RT, lurah setempat, bahwa ada warganya yang ditahan. Hak untuk dikunjungi anak keluarga. Nah, boleh ya keluarga semua ngunjungin, jenguk ya. Jangan dikit-dikit dimintain uang. Ini prakteknya uang semua ini. Mau jenguk di lapas, di tahanan, di rutan, duit semua. Padahal sebenarnya enggak, dia boleh. Kalau sama pengacara gratis. Kalau udah nggak pakai pengacara ada aja mintanya. Hak tersangka terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum. Nah, boleh ya berhubungan dengan surat menyurat. Hak tersangka terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. Kalau dia butuh ahli agama ya. Ya memang kawan-kawan ya, surat menyurat itu dengan penasihat hukum bisa dilakukan. Karena dia kan ditahan misalnya di dalam sana. Kayak mana dia menghubunginya? Telepon kan nggak boleh megang. Ya surat menyurat itu. Tapi sekarang ini bisa sih pakai telepon juga. Hak tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli. Nah, jadi tersangka terdakwa boleh ngajuin saksi. Saya tahu waktu itu ada kok yang lihat saya nggak ada di sana. Nah, ini teman saya saksinya. Atau sesuai dengan keahlian bidang apa ya, misalnya keahlian tanah, keahlian ekonomi ya, kalau dia disangkanya menggelapkan uang. Nah, itu panggil ahli ekonom, ahli tanah ya, tergantung kasusnya, untuk membela dia bahwa benar sesuai keahlian dia memang nggak bersalah. Atau ahli hukum sekalipun dipanggil untuk menekankan delik yang dituduhkan padanya. Kemudian hak tersangka untuk minta ganti rugi. Nah, ini ya, minta ganti rugi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan memang nggak ngambil, ya ganti rugi dong. Ya, nggak mencuri, kalian udah ditahan 3-4 bulan. Taunya bukan kalian yang bersalah, orang lain. Ya ganti rugi. Banyak kerugian nih karena ditahan. Ya, kerjaan berantakan, semua berantakan. Nah, ini ya, hak untuk ganti rugi kalau nggak kebukti. Namanya itu biasa disebut rehabilitasi, memulihkan kembali nama baik dan kerugian. Oke ya, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini penuntut umum. Penuntut umum ini membedakan, memang ada namanya jaksa, ada namanya penuntut umum. Tapi sama sebenarnya, jaksa ya penuntut umum. Jaksa ini ya profesinya, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menuntut. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk menuntut. Ya sama. Kadang-kadang buat pasal ini. Tapi memang ya jaksa ini ya profesinya, penuntut umum ini tugasnya ya. Kadang disebut jaksa, kalau lagi di luar, oh itu jaksa. Kalau di pengadilan, oh itu dia penuntut umum, ya lagi nuntut. Jaksa itu jabatannya, penuntut umum itu fungsinya. Oke ya. Iya, Pak. Wewenang penuntut umum menerima dan memeriksa perkara.
Mengadakan pra penuntutan. Nah ini ya, kalau ada kekurangan biasanya ya jaksa pulangin lagi ke polisi kalau nggak sempurna, belum lengkap nih bukti-buktinya. Ada istilahnya nasporing, ya, melengkapi lagi. Nggak lengkap-lengkap ya udah bebas, berarti nggak terbukti. Berikan perpanjangan penahanan, ya, mengubah status tahanan ya jadi terdakwa tadi ya. Yang pasti dia ini melakukan pendakwaan dan penuntutan, ya. Membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan. Nah, ini pendakwaan ya. Dia mendakwa. Baru dilimpah ke pengadilan. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa ya. Bahwa ada waktu dan hari kapan disidangnya. Melakukan penuntutan. Nah, ini ya nuntutnya. Jadi udah didakwa, dakwa itu pasalnya ya. Bedanya dakwa dengan nuntut itu dakwa itu pasalnya, ya. Pendakwaan itu pasalnya. Misalnya kalian melakukan tindakan penganiayaan ya 170 di dakwaan itu ancamannya 2 tahun 8 bulan. Ya. Barang siapa yang melakukan penganiayaan kena 2 tahun 8 bulan. Itu bunyi dakwaan atau ancaman. Dakwaan itu ancaman dalam pasal. Tapi tuntutannya mungkin aja bisa 1 tahun atau bisa 1,5 tahun. Tuntutan itu melihat dari perbuatannya. Jadi jaksa menilai waktu dia melakukan itu ada pemulihan. Jadi tuntut aja lah 1,5 tahun. Nggak maksimum, jarang ya tuntutan tuh maksimum pasal tuh nggak. Pasti dia turun dari pasal ancaman dakwaan. Kemudian menutup perkara demi kepentingan umum. Nah, jaksa boleh kalau dia nggak sesuai atau demi kepentingan umum, kalau dihukum malah nggak sesuai keadilan, di ini aja tutup perkara sebelum masuk ke pengadilan. Jaksa juga mengadakan tindakan lain, tanggung jawab penuntut umum. Nah, tindakan lain ya yang di luar dari penuntutan ya. Jaksa juga melaksanakan penetapan hakim. Nah, ini yang penting. Jadi kalau kalian sudah dihukum ya, misalnya dihukum 3 tahun sama hakim, yang nganterin ke lapasnya itu jaksa. Mastiin kalian itu dihukum. Melaksanakan penetapan atau putusan hakim. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah ini tapi jaksa di Indonesia ini nggak punya wewenang menyidik ya. Jadi memang fungsi menyidik itu cuman polisi. Tapi kalau di negara luar ya polisi sama jaksa itu barengan. Polisi dapat perkara langsung dia infoin ke jaksa. Jaksa ngomong ini boleh lanjut apa enggak. Apa yang dicari polisi konsul langsung ke jaksa. Jadi bebarengan jaksa sama polisi ini sesuai dengan istilah sistem itu kan bersamaan sistem itu. Bukan sendiri-sendiri. Nah, terkoneksi harusnya. Tapi kalau kenyataannya di Indonesia enggak. Yang menyidik ya polisi sampai lengkap limpahin ke jaksa. Polisi udah nggak mau tahu kalau udah dilimpah. Taunya jaksa masukin ke pengadilan ada yang nggak lengkap. Jaksa yang salah. Padahal yang nyari alat bukti semua kan polisi. Nah harusnya sama-sama. Seiring dan sejalan. Nah ini memang teorinya nggak sesuai dengan praktik. Atau memang di Indonesia belum sesuai seperti itu. Di luar enggak barengan polisi sama jaksa itu. Sehingga jaksa mengawasi. Ini enggak, kadang polisi udah ngumpulin bukti, totonya damai, enggak dilaporin ke jaksa. Ya kan? Nah, ini harusnya saling sinergi. Sehingga jaksa juga enggak kesalahan, yang ngumpulin bukti kamu, taunya kurang lengkap, saya yang disalahin. Kan gitu. Paham enggak? Paham, Pak. Tapi kalau sama-sama harusnya dia lebih baik. Nah, ini penyidik dan penyelidik ya. Nah, itu tadi penyidik itu orangnya ya, pejabat polisinya. Kalau penyidikan itu rangkaian tindakan dia dalam menyelidiki, mengumpulkan bukti.
ya, agar membuat terang suatu tindak pidana, jelas benar nggak dia yang ngelakuin. Kalau penyelidik adalah pejabatnya, pejabat polisi yang diberi wewenang. Ya intinya polisi semualah, ya, pejabat polisi diberi wewenang, penyidik itu. Memang tugas polisi itu penyidik. Penyidikan itu tindakannya, penyelidik itu pejabat polisi yang diberi wewenang untuk menyelidik. Dua ini digabungnya jadinya penyelidik. Apa tugasnya? Nah ini ya, pelapor. Terus kita bisa ke SPK, ada sentra pelayanan kepolisian, kita mau konsul. Kemudian setelah dilapor kita cari bukti awal, ya, dibuatin LP atau laporan polisi. Kalau apabila belum lengkap, dilengkapi, dilakukan penyelidikan, kemudian dipanggil saksi-saksi dan orang-orang yang terkait, kumpulin barang bukti. Kemudian dilihat apakah ini pidana apa perdata. Kalau pidana lanjut, kalau perdata dipulangin A2 ya. Apabila diketahui terdapat pidananya, dilakukan penyidikan. Nah, saat penyidikan ini sudah lapor ke jaksa idealnya. Ya, dimulai dengan manggil, menangkap tersangka atau menahan. Terus dia lapor ke kejaksaan bahwa ini ada perkara yang lagi akan digarap, ada dilakukan ya. Saya mulai melakukan penyidikan. Nah, terus menunjukkan JPU. Jaksanya udah dapet. Apabila proses penyidikan telah selesai, dikirim berkas. Apabila jaksa katanya belum lengkap, pulangin lagi. Penyidik kembali ngumpulin berkas. Dikirim lagi kalau udah lengkap. Apabila sudah lengkap ya udah langsung dikirim ke pengadilan untuk dituntut, diputus sampai akhirnya jaksa itu melaksanakan putusan bahwa orang terpidana itu ke lapas. Oke ya. Ini namanya alur beracara. Iya, Tapi Pak. ini seiring berjalan waktu kalau kalian udah kerja paham sendiri ini. Sebenarnya alur-alurnya itu ya. Ah, udah ini habis ini. Ya. Minggu depan kita sudah masuk ke penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini?